Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang pertemuan ketiga tentang metode pengembangan perangkat lunak. Perkenalan diri. Nama saya Ranga Sidik Nur Rahman, kelas 12 SPL 7. Materi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang metode pengembangan perangkat lunak waterfall, agile, scrum, rat, prototype, DevOps. Tentang waterfall. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun kita perlu belajar banyak dari metode ini karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsungnya proses dan tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Agile. Metode pengembangan perangkat lunak agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Berikut gambaran mengenai metode agile. 1. Lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana atau tools. 2. Menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsungnya. 3. Memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. 4. Fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi. Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agile dalam hal pengembangan, dan pengguna harus bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software, kemudian sering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Selama pelaksanaannya, pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada serta kemungkinan perbaikan atau perubahannya. Metode Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode Rapid ini, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dan dari pengguna, pembangunan atau konstruksi serta peralihan. Untuk tahapan desain, pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Prototype merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat sampel resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode prototipe memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan operasi.